وأن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة ويجعل لنا وزرية بركاتهم وأسرارهم أنوار في الدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم رزقنا محبتهم يضوفنا على ملتهم ويحشرنا في جنتهم الله يرزقنا نبوته والرسول من رسول الجسد والقلب وربوته والناس الله يبتم علينا يبتم العارف بكنا ويهدينا ليسوس من الله يطوع أعمار ويحسن خلقنا ويشفع رزقنا الشيء مرضنا الله يحفظنا يحفظ أهلا بفرنك الولي والمهن والفتن وظهر منها وما بطن يقدم لنا بحسن على كل من نبي سبحانه الله وحج الإسلام وبحمد محمد الغزالي شيخ محمد نووي البنطيان وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasadid lisani. Biaki sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam disurakum ya hadarik ya nuwabah ya nuri al batin radil anni wa ankum wa an jamil muslimin qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Summa khudh ghurfatan liwajhika faghsil biha min mabda'il tasdihil jabhah ila muntaha ma yuqabilu minaz zakon fit tuli wa minal uzun ila uzun fil ardi wa usil ma ila mawdi'it tahzib wa huwa ma ya'tadun nisa tanhiyatu sya'ar anhu wa huwa ma baina ra'sil uzun ila zawiyatil jabin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ungkapkan atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Di antara sekian banyak nikmat itu Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dengan diringankan langkah kaki kita untuk berhadir di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pandangan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula salawat dan salam yang terdalam tertumpahkan selalu atas pemberi syafaat penolong umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat selawat-selawat yang kita baca itu menjadi sebab kita bakal dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita masih membahas tentang bagaimana kita menjaga adab di dalam berwudu. Selanjutnya adalah hendaklah kita mengambil daripada air biasanya dengan menggunakan dua tangan untuk membasuh wajah kita. Adapun wajah yang dimaksud itu adalah batasannya min mabtada'i tasdihil jabhah ila muntaha ma yuqbilu minaz zakan fitul, yaitu mulai dahi di atas ini sampai dagu itu secara memanjangnya, sedangkan yang melebarnya itu adalah wa minal uzun ilal uzun fil ardi, yaitu dari satu telinga kepada telinga yang lain. Ini yang namanya batasan wajah kita, muha. Jadi waktu kita itu berwudu membasuh muha itu mesti ya batasan wajah itu kalau bisa kita lebihkan.
Karena apabila kita melebihkan di dalam membasuh wajah yang sudah ada ketentuan batasan-batasan wajah tersebut, maka kita mendapatkan tambahan pahala sunat. Jadi membasuh muka itu ya dikenakan juga telinga dan dikenakan juga gulu kita. Nah, itu yang disebut sebagai itolatul ghurrah, yaitu dengan memanjangkan cahaya yang nanti akan tampak di hari kiamat, sehingga Nabi SAW mengenali di antara umat-umatnya yang terbiasa membasuh wajah, tangan juga kakinya, karena nanti itu akan menebarkan cahaya. Ada riwayat mengatakan bahwasannya di antara umatnya Nabi SAW yang bisa dikenali oleh Nabi adalah gambaran seperti kuda putih di antara kuda-kuda yang berwarna hitam. Jadi tidak sulit bagi Nabi untuk mengenali umatnya. Khususnya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi, dengan mewujudkan akan cinta itu dengan menghidupkan akan sunnah-sunnahnya, juga dengan memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Jadi mun hendak dipinanduin Nabi ya, selama di dunia ini kita mesti banyak mengikuti akan petunjuk Nabi. Di antaranya adalah melebihkan basuhan kita waktu berwudu itu. Ya, basuh tangannya kah, basuh muhanya kah, dilebihkan. Makanya usahakan bila kita berwudu itu, khususnya nang begawe di kantor itu kadang-kadangnya kan darurat. Hendak memacul baju kada pakai kaos dalam, hendak digulung di tangan ini, ininya sempit bener, kada kau digulung. Nah kalau ini kan lebih luas, nah sehingga ini bisa melewati daripada siku. Ya kadang-kadang bisa juga bulah baju seragam kantor itu kan ya kada seluas nang kayak ini. Nah lalu kayak ini jinya menggulung, nah ini bisa tertutup. Jadi caranya tuh pacul baju aja sudah, iya kan? Sebab batasan yang kita basahi waktu berwudu basuh tangan itu sampai adudain. Adudain ini ototnya sampai ke sini, dilebihkan. Nah kita sampai di sini lah. Wa ausilil ma ila maudhi'it tahzib, maka sampaikanlah air itu kepada seluruh bagian wajah kita. Jadi maudhi'ut tahzib ini di sini disebutkan adalah pertemuan antara bulu daripada kulit kita kepada rambut. Itu sebagaimana wa huwa ma ya'tadun nisa tanqiyatus sya'r. Para bangsawan perempuan Arab itu terbiasa karena banyaknya bulu yang tumbuh di sini, nah itu dipotongnya, dilarapnya. Nah ini ya, wa huwa ma baina ra'sil uzun, yaitu di antara ujung telinga sini ya, ila zawiyatil jabin, sampai kepada sudut dahi. Nah ini juga bagian wajah ini, termasuk pada bagian wajah yang mesti kita basahi waktu berwudu tadi. Nah ini ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi. Jadi perhatikan jangan sampai ada bagian daripada wajah itu yang tidak sampai banyu. Apalagi kadang-kadang banyunya sedikit, kadang-kadang ya harus sampai. Karena ini latihan kita ya, latihan di dalam berwudu ini agar nanti waktu mandi wajib itu bisa menyempurnakan mandinya dengan menyampaikan air pada tempat-tempat yang sulit dicapai air. Jadi wudu ini harus diusahakan merata dan sampai. Jadi sampaikan air itu seluruh pada bagian-bagian pada tubuh tadi, bagi-bagian wajah tadi. Wa ausilil ma'i ila manabitu syu'uril arba'ah, dan sampaikan air itu kepada di mana tempat tumbuhnya rambut atau bulu itu. Tumbuhnya rambut itu di mana?
Misalnya gini, kadang-kadang kita ini kan ya masing-masing ada nang habis sudah rambut, ya Allah. Jadi kita kira-kira aja di mana gerang batasan rambut itu di mana? Kan banyak nang botak kita nih nah. Ulun ini sebenarnya botak juga kan. Lah, jadi kira-kiranya tuh di mana? Nah, makanya kenapa orang bilangnya melaksanakan ibadah haji kah, umroh kah, bertahallul, ya Allah. Kayak apa bertahallul rambutnya kada longor dah atau begundul. Tapi karena kita ini tetap melaksanakan syariatnya di dalam ibadah umroh itu, tetap kita potong juga, walaupun yang dipotong tuh kadada, cuman gunting tuh dijalankan. Nah, sama nang kayak orang bersiwak, umur sudah 70 gigi habis. Nah apalagi cowok nang kusiwak jangan kayak tadi tuh kan, kayak apalagi habis gigi bersiwak. Tapi karena ini hendak benar mendapatkan pahala 70 kali lipat, 70 derajat, terpaksa disiwak juga begamatan. Amun kada kena gusi berdarah. Nah, begamatan ya nah. Bersiwak juga. Nah. Jadi selalu ada jalan bagi kita untuk mendapatkan lipat ganda pahala di dalam ibadah. Selalu ada jalannya. Ya. Pokoknya untuk mencapai jalan kepada Allah Subhanahu wa taala mesti kita mengikuti petunjuk daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, at-turku ilallah masduratun ila man iktafa asara rasul. Semua jalan menuju Allah tertutup, terkunci, tidak bisa kita mencapai langsung ke Allah kecuali mengikuti akan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya nyaman sampai. Kadang-kadang ada orang ngaku cinta sama Allah, tapi di hadapan Nabi, ya, kan tersinggung Nabi gitu mestinya. Ya Rasulullah, aku begitu cinta dengan Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala peduli dengan sang kekasih, lalu diturunkanlah ayat, katakan wahai kekasihku kepada orang yang berkata tersebut, jika dia betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Jawabannya apa? Niscaya Allah akan mencintai kalian. Mesti melalui jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi keutamaan dan kemuliaan berwudu ini luar biasa. Di dalam banyak riwayat disebutkan seperti sebagai bersihnya Abu Syekh daripada Ibnu Mas'ud menjelaskan, ada seorang hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan kepada para malaikat untuk menyiksanya waktu berada di alam kubur. Itu disisa dengan 100 cambuk, entah apa kesalahannya, sehingga orang yang dicambuk tersebut senantiasa memohon kepada malaikat tadi. Kemudian dia berdoa sampai akhirnya doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Yang tadinya 100 cambukan jadi 1 cambukan aja, 1 jilid ya, 1 cambukan. Maka kemudian setelah diberikan keringanan dengan 1 cambukan tersebut, kuburannya itu kemudian dipenuhi dengan api, penuh dengan api. Dan kemudian setelah selesai ditahan daripada siksaan tersebut, orang ini bertanya kepada malaikat. Ujar orang yang di sisi tadi, alama jalattumuni, apa alasannya kalian ini menyiksa aku, mencambuk aku seperti ini, alasannya apa? Ini orang kada tahu menahu ini. Akhirnya setelah itu dijelaskan oleh para malaikat, ujar malaikat, innaka sholaita sholatan bighairi tuhur. Kamu pernah waktu melaksanakan sholat tapi tidak berwudu. Kan jelas haram. Kalau kita nih sembahyang kada berwuduan, haram hukumnya. Atau misalnya sembahyang hari Jumat, maka posisi berdiri ini di tengah-tengah jamaah, lalu kantut.
keluar kada kawa, tutup lonjamah kiri kada kawa, kanan kada kawa. Amunnya keluar ketahuan orang dia nih bantut sakone. Sebab tadi keciuman bau bener. Lalu sopan moha dilihat orang kau pindah pekantut. Jadi berdiam tatap sembahyang. Nah, berarti ini sembahyang dalam keadaan berhadas. Maka hukumnya apa? Haram. Haram hukumnya. Lain orang muazin. Karenanya tugasnya muazin subuh-subuh. Karena sudah terlambat ya Allah azan, orang sudah azan beratan subuh. Nyanyian bawang goreng. Jadi langsung buka lawang masjid, lalu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wudu kada? Apa hukumnya? Kada wuduan, azan apa hukumnya? Makruh. Makanya muazin tuh mesti wudu dulu. Ya, wudu dulu supaya jangan apa? Makruh gitu. Nah, kemudian setelah itu kesalahan daripada si laki-laki tadi, di samping dia berwudu, dia sholat tanpa bersuci, tidak berwudu, kata malaikat, wa mararta bimazlum falam tantafsirhu, kamu pernah melewati ada orang yang terzolimi tapi kau biarkan, tidak kau tolongi orang tersebut. Rupanya dua kesalahannya orang ini, ya, membiarkan orang yang terzolimi dan sholatnya tidak dikerjakan dengan berwudu. Jadi mesti wudu ini, ya, karena dengan wudu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagakan seseorang tersebut selama hidupnya, bahkan dijaga daripada pengaruh-pengaruh buruk orang-orang yang dengki kepadanya. Ini pianlah kita ini kada tahu setiap orang tuh apa yang ada di hatinya. Bisa aja ada dengkilan kita. Dan ini pernah terjadi beberapa kali, pian. Bila ada orang dengki lawan kita, kemudian pandangan matanya tajam lawan kita, kita beradu mata, itu bisa kita nengkalah. Karena pandangan mata orang yang dengki itu bisa tembus lawan orang yang dipandangnya itu. Maka kita jangan dilawani pandangan mata orang yang dengki tadi, ya, jangan dilawan karena pandangan mereka itu begitu tajam. Nah, itu di Hadramaut itu ada satu daerah itu, di situ hati-hati, kita bisa gampang kena ain. Ain ini bila kita masuk ke daerah itu di Hadramaut itu, nah, itu kita bisa kena lalu aja, nah, kada karuan. Karena ain itu sejenis sihir lah, tapi nya kada menyihir. Kayaknya kita aja lemah, nah. Makanya setiap rumah di situ ditulis di pintunya tuh, Masya Allah, Tabarakallah, supaya jangan gampang kena ain, pandangan mata orang itu, nah, jangan sampai kena. Itu mengalih pian mau obatinya orang yang biasanya bebinian bang, nang kerasukan karena ain itu, nah. Ya, sekalinya si bebinian tadi di perjalanan, di jalan batamolan musuhnya, dilihat musuhnya, ya, beradu pandang mata, imbah beberapa menit kerasukan bintang, kerasukan, tunggu tangalih menambahnya. Apalagi masuk itu jin Islam. Nah, kalau jin kafir nyaman-nyaman mengeluarkan, dibacakan ayat Quran macam-macam. Tapi kalau sudah jin mukmin bisa terpintarnya pada nang menambah. Sebab jin ini kan umurnya kan seratusan tahun, bahkan dia beranak jin ini nang keluar itu ratusan. Jadi komunitas jin ini lebih banyak pada manusia, ya. Jadi jin ini karena komunitasnya lebih banyak yang kafir daripada yang mukmin itu, maka kita mesti harus berhati-hati, ya, karena yang ketujuh mau lulu, ketujuh menggawi manusia, jin tadi. Nah, wa ausil ma ila manabiti syu'ur al-bara'ah, sampaikanlah daripada air itu kepada tempat tumbuhnya rambut yang empat. Yang pertama adalah hajibain, yaitu alis, harus sampai masuk banyu,
wasyaribain kumis, ya, wal ahdab bulu mata, kemudian azarain, nah ini cambang, karena ada cambang nih, nah harus basahi, harus sampai pokoknya. Tapi dengan catatan membasuh muha itu jangan bertapak. Ya, ada yang biasa kalepakan membasuh muha, makruh hukumnya. Ya, tadinya orangnya putih muha, sekali bodoh basuh muha kalepakan hapang muhanya, kayak nyerbak lahe. Gara-gara apa? Bodoh aja. Jadi hukumnya makruh. Nah, jadi cara kita membasahi wajah itu mulai atas, mulai dahi, kayak itu nah, atas dahi sampai ini kan ada lubang bagian sini. Nah. Kemudian di sini pulang. Sini. Ini pasti tangan kita tuh ke sini. Nah, ini bisa aja pian baun goreng tuh ada tabasuhe. Mata nih nah, ada kotoran. Maka kita harus beapik-apik. Makanya belajar adabnya ini supaya kita ini beapik-apik. Sebab kada pernah tahu kita wudu kita ini diterima atau kada. Maka kita berusaha mempelajarinya untuk mencapai kesempurnaan. Nang apa aja pian nang sunat-sunat tuh digawi aja sudah. Digawi sebenarnya. Digawi. Nang kayak tadi kan, nang pakai baju tadi. Nang pakai selawar lepis. Bodoh tuh lepis tuh pian. Nah, ada nang lepis tuh nang model dahulu tuh ada ngarannya selawar pensil. Jadi atas lembah itu sama kayak pensil tuh bang. Nah, itu mun baudo ditarik kada kawe pian. Dipaksanya juga bodoh apa jor. Kadang-kadang selawarnya tuh kepanjangan, beulur sampai menutup mata kaki, maka bisa aja melap lantai mana selawarnya tuh. Ning itu juga dipakainya ke sembahyang. Kayak apa itu? Melap najis. Jadi kita nih rugi kalau dunia kada tahu penyebab-penyebab nang maulah sahlong kadanya ini rugi kita. Makanya apabila kita kada memperhatikan seperti itu, maka kita termasuk dalam orang yang disabdakan oleh Nabi, wa kam min qaimin laisa lahu min sholatih illa ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang berdiri mengerjakan sembahyang, kada diterima sembahyangnya, kada dapat apa-apa daripada sembahyangnya, illa ta'abu wan nasab, cuma lapah awak aja. Ya. Ruku, itidal sebagainya. Lapah, karena dapat apa-apa daripada sembahyangnya. Wa qul inda guslil wajhi Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyattu wujuhu awliyaik. Ini doanya. Tapi bagus pian paham juga panglah terjemah daripada doa ini. Maka bacalah inda ini artinya menjelang, jadi belum lagi basuh muha. Inda hendak sudah basuh muha. Tapi di sini pulang diselingi pulang sebelum membasuh muha disuruh di sini wala tatruki takhlilal lahyah al kasifah. Jangan engkau tinggalkan daripada membasuh celah-celah janggut. Amunnya nang handap itu ada masalah, yang tipis amunnya tebal itu pian caranya itu masuk ke dalam sini jari, tapi kada boleh gancang, sebab seandainya seseorang itu sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh itu kada boleh ada bulu yang tercabut. Makanya begamat amunnya dalam keadaan berihram ya kada usah ya, pokoknya ini bagian luarnya ya dibasahi. Kalau tebal itu nah janggutnya ada ke sini yang tebal janggut. Ada ya bang. Ada gampangan bin maharaku janggut panjang nih, perjuangan harus ada himmah yang kuat ya. Semangat yang kuat hendak apa? Mencapai sunnah itu kan sebenarnya yang penting segenggam nih. Nah, itu pin mun sudah di sini itu begelantungan malaikat himungannya. Hingga jadi itu membasuh di antara celah-celahnya itu sebelum membasuh wajah. Nah, ini menjelang membasuh wajah
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu pada hari di mana wajah-wajah orang-orang yang engkau kasih itu dalam keadaan putih-putih wajahnya. Jadi kita waktu di hari kiamat itu nengaya bubuhan wali, orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang begitu dekat hubungannya dengan Allah, di hari kiamat bercahaya wajah mereka. Kita pun ingin termasuk dalam kelompok mereka itu. Tapi minta duluan Allah waktu semua itu. Ya Allah, bahasa kita aja ya Allah. Semua ya Allah, putihkan wajah ulun ya Allah hari kiamat sebagaimana engkau putihkan wajah-wajah kekasih-kekasihmu di hari kiamat. Mendoakan itu gampang aja pian dalam hati gin kawaja. Itu perlu ada latihan dan pembiasaan diri. Yang sudah biasa pian nyaman sudah itu. Ingat terus. Wala tusawwid wajhi bi zulumatik yama taswaddu wujuhu adaik. Janganlah ya Allah nanti di hari kiamat wajahku ini engkau hitamkan sebagaimana wajah musuh-musuhmu yang wajahnya hitam di hari kiamat tersebut. Jangan sampai ya Allah. Nah, itu ketuhukan pin berdoa kayak itu sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya apa? Nanti di akhirat kita akan beruntung dengan setiap doa-doa kita waktu kita berada di dunia. Karena semua orang yang ada di akhirat semuanya menyesal. Kenapa dahulu aku tidak berdoa untuk akhirat? Kenapa doa-doaku waktu di dunia banyak doa-doa tentang dunia, kenikmatan dunia, rezeki yang banyak untuk urusan dunia, panglaris badagang supaya melamar diterima orang. Doa-doanya gitu-gitu aja berarti. Karena bila inya sudah matian, inya berada di akhirat, menyesal inya. Kenapa aku kada banyak berdoa untuk orientasi akhiratku? Hanya untuk dunia aja. Itu penyesalan gini. Dan itu tidak bisa diperbaiki lagi penyesalan di akhirat. Nah, bahkan di antara orang-orang yang sudah berada di surga pun ada yang menyesal. Kenapa? Karena derajat mereka tidak setinggi yang diharapkannya. Tempatnya surga juga. Surga itu bertingkat-tingkat. Semakin banyak kita mengikuti tuntunan Nabi, semakin tinggi pangkatnya di sisi Allah. Pangkatnya di derajat-derajat di surganya makin tinggi. Ya. Sama orang nang berselawat lawan Nabi. Ujar Nabi, inna awlan nasabi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling utama, orang yang paling dekat hubungannya denganku nanti di hari kiamat, ujar Nabi, adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Maka itu kita berlomba-lomba memperbanyak sholawat untuk mendapatkan kedekatan hubungan kita lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan merasa cukup dengan hanya membaca 100 kali sholawat setiap hari. Kita lihat orang-orang itu sudah ribuan sholawat, kita bahari 100. Harus lebih lagi kita berdasarkan hadis ini tadi, iya kan? Karena kita bagaimanapun tidak ada yang perlu kita cintai sehabis-habisnya cinta dan sedekat-dekatnya hubungan kecuali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini ayat ini turun manakala ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan ulun ya Rasulullah agar nanti bakal dapat syafaat dan berkumpul denganmu di surga ya Rasulullah. Dan biarkan mataku bisa memandangmu ya Rasulullah. Maka apabila orang ini selesai daripada permohonannya lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia menyatakan tidak ingin lagi mata ini memandang selain memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mohon kepada Allah seperti itu, butakan saja ya Allah mataku. Allah kabulkan, matanya buta. Matanya buta, maka
diperlihatkan lagi untuk bisa memandang wajah Nabi manakala berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang nang cinta lawan Allah dan Rasulnya itu adalah dengan jalan taat. Berdasarkan ayat ini, wa may yuti Allah wa Rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang bakal dikumpulkan dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Minan nabiyyin, para nabi, wasyuhada, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin. 4 golongan: para nabi, siddiqin, syuhada, wasolihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Alangkah bagusnya, alangkah nikmatnya berkumpul dengan mereka-mereka itu. Berkumpul dengan Nabi, ya Allah. Berkumpul dengan para syuhada, siddiqin, orang-orang soleh. Karena ini waktu di dunia taat lawan Allah, taat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita termasuk dalam kelompok mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita ini berdoa kadang koler, ya, termasuk mengaminakannya koler, apalagi berdoa. Padanya membana sudah kita lah susunakan doanya, tinggi mengaminakannya sudah. Sama dengan berdoa sudah ya kalau. Nah, dilajuakan dah. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti wajah kita bercahaya. Ini penting wajah ini dibasuh. Karena wajah inilah ya kita bisa membuka hubungan baik dengan manusia. Kita ini bila berpander lawan siapa aja pasti orang melihat muha. Ada berpander melihat batis atau melihat tangan kita pasti ke muha. Dan berbicara melihat ke wajah ini sudah terbiasa, bahkan anak-anak kecil sudah paham cara berkomunikasi dengan orang dewasa. Dia tika anak-anak bila berpander kita umur 2 tahun, umur 3 tahun kadang melajari, tapi belajar berpander muha kita dilihat-hatinya, lain tangan kita. Nah, dan Nabi SAW beliau itu adalah orang yang banyak senyumnya. Apa ujian Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhik, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum engkau terhadap saudaramu itu bagimu mendapatkan pahala sedekah. Tapi mun orang sugih jangan aus senyum aja hari-hari, duitnya kada keluar juga, sedekahnya kada ada, harus setempat senyum. Kenapa jurang senyum? Aku bersedekah, ya engken duit banyak aja. Nah, ini cocoknya nang ketujuh bersedekahan ini nang ada sing duitan. Sedekah harus akhirnya padahan orang gila akhirnya. Harus senyum aja terus. Nah, makanya kata Jarir bin Abdillah Al-Bajali mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW setelah aku ini masuk Islam, beliau apabila memandang diriku pasti dalam keadaan senyum. Nabi selalu senyum, ya. Bahkan disadakan dalam satu hadis, kalian tidak akan dapat meraih akan hati manusia dengan kekayaanmu, ujar Nabi. Tapi engkau akan dapat meraih hati manusia yaitu dengan senyum di wajahmu dan akhlak yang baik. Tidak selalu dengan kekayaan itu kita bisa mengambil hati orang, itu mesti dengan senyum. Bahkan dalam satu bait syair itu disampaikan uridal huda apa fal kainatu dia uridal huda fal kainatu dia wa famu zaman tabassumu wasana. Jadi Nabi SAW itu dilahirkan ke dunia ini, ya, al-huda sang pemberi petunjuk ini dilahirkan
sehingga alam semesta menjadi bercahaya. Palkainatu dia. Wa bamud zaman, dan sepanjang zaman beliau senantiasa menunjukkan senyum kepada siapapun. Nabi SAW. Nah, nang senyum ini lain tangan, nang senyum ini lain batis, tapi wajah. Bahkan ada yang menerangkan orang yang berwudu dengan membasuh wajahnya itu bisa menjaga agar jangan ada kerutan di wajah. Bahkan itu bisa meremajakan daripada sel-sel wajah. Itu berapa juta urat-urat saraf kita pada wajah ini, ya, bekerja manakala kita dalam keadaan tersenyum. Wah, luar biasa itu senyum tepian. Pian pernah mencoba lah, waktu diterpa banyak masalah, sakit hati, bini meranguti kita, bini kada membari misalnya, ya kan, anak-anak nakal, bertumpuk masalah. Pernah lah pian mendatangi Caramen, begitu pian bersenyum di Caramen tuh pian, coba aja hilang masalah pian, paling ada 50% pian hilang, agak tenang sedikit. Jadi senyumnya dipaksa, paksa aja pian senyum. Nah, tertawa pian, kada tahu urusan. Padahal orang gila apa aja ya kalau. Yang penting kan agak ringan lah masalah-masalah itu dengan dibawa senyum itu, ya. Jangan orang merangut terus tuh sama lawan penunggu neraka. Ya, malaikat tuh ada pernah senyum tuh. Yang banyak senyum itu ya, yang malaikat Ridwan. Penunggu apa malaikat Ridwan? Surga. Banyak senyum. Sebab kalau penunggu neraka ini senyum terus, kena orang kadang merasa apa, tegang di neraka itu. Senyum. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil nanti di hari kiamat. Jadi dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kakinya itu bercahaya. Itu dikarenakan apa? Dia senantiasa memperhatikan di dalam berwudunya itu, senantiasa menambah-nambahi basuhannya tadi. Ya, bilanya moha sampai kena telinga. Pokoknya jangan sampai sekedar batasan yang sudah ditetapkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Di Quran itu ilal marafiq. Ya, apabila kalian akan mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Tetapi para ulama kemudian mempelajari ayat tersebut, lalu ditafsirkan, digodok oleh ulama tentang apa yang ada di Quran tersebut. Maka kemudian ulama menyimpulkan ma'al marafiq. Kalau di ayatnya ilal marafiq. Sebab kalau ilal marafiq itu pian bisa sampai ilal, sampai ke sini aja. Nah, nang di sini bisa anak-anak. Kalau ma'al marafiq beserta siku, berarti seberataan siku basah. Nah, gini kan, basah seberatan siku. Nah, itu pentingnya kita ulama. Ada juga kada makai ulama nih, langsung ke Rasulullah aja. Kayak apa langsung ke Rasulullah aja? Kita punya ulama, ya, ulama-ulama salafun salih yang terdahulu yang menuangkan semua pendapat-pendapatnya, buah pikirannya di dalam kitab-kitab yang dibacakan oleh ulama sekarang ini. Nah, di situ kita bisa memahami ajaran agama kita. Mengkaden kayak itu, pian tahu di mana? Mensungan Nabi, ujian Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku salat. Bagaimana Nabi sholat? Lihat di mana bertambulan Nabi. Kada kau kita. Ya kalau guru, tahu guru ya. Mesti ada guru, mesti bawa guru pian. Jadi membasuh wajah adalah ini pintangan basuh wajah ini supaya kita mengatakan ya, mengatakan pintangan mohani aja dulu nih ya Allah.
Nah, supaya ingat, artinya bilanya kita kena bodoh pas kita hendak membasuh muha, berdoa ya Allah, ya Allah bayit wajihi, Allah mabait wajihi, putihkanlah wajahku ya Allah, ya, sebagaimana engkau putihkan wajah orang-orang yang engkau kasihi nanti di hari kiamat. Dan janganlah engkau hitamkan wajahku sebagaimana engkau hitamkan wajah-wajah musuh-musuhmu di hari kiamat. Sebab kalau sampai hitam ya Allah, bahkan kita penting agar bisa dikenali Nabi, bukan Nabi itu tidak kenal, Nabi kenal jadi dengan siapapun. Bahkan Nabi mengenali setiap anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, lebih mengenali Nabi kepada anak seorang ibu daripada ibu sendiri mengenali akan anak-anaknya. Kenal Nabi. Tapi kita penting agar gampang dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terbuka di dalam kitab Muqasyafatul Qulub. Di situ dijelaskan ada seseorang yang di dalam tidurnya bermimpi Nabi Muhammad. Tetapi bukan suatu keberuntungan bagi orang itu dalam mimpinya, walaupun dia berjumpa dengan Nabi. Karena di dalam mimpi orang tersebut, Nabi tidak memandang wajah laki-laki tadi. Sehingga dia menyangka Nabi itu sarik leninya. Sarik Nabi lembunya tuh. Lalu bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, a'anta alayya ghadban, pian ini sarik kah lawan ulun? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li'anni la'arifuka. Karena aku ni kada pinandu lawan ikam ni. Kenapa engkau tidak kenal denganku ya Rasul? Bukankah aku mendapatkan keterangan daripada para ulama menjelaskan bahwasanya engkau ini lebih mengenali umatmu daripada seorang ibu mengenali akan anak-anaknya. Apa jawaban Nabi? Betul. Itu betul. Tetapi engkau lalai, engkau malas berselawat kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilanya pina koler berselawat, maka Nabi tidak mengenali orang itu nanti di hari kiamat. Maka oleh sebab itu, man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Siapa yang lupa, malas berselawat kepadaku, maka dia akan tersesat jalan menuju surga. Kada tahu jalan menuju surga gara-gara kada berselawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita semuanya dapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dengan beliau, memandang wajah Nabi, mendengar suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan tidak ada satu kenikmatan apapun, bahkan melebihi kenikmatan surga apabila seseorang itu ditakdirkan bakal berjumpa dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa ulun sampaikan. Insyaallah akan terus kita lanjutkan bahasan tentang bagaimana kita menjaga adab-adab kita di dalam berwudu. Mudah-mudahan ya amal ibadah kita termasuk wudu kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan melalui perkumpulan ini dosa-dosa kita diampuni Allah, dijadikan istiqomah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyat bila hadratin Nabi. Al-Fatihah.